Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys ya, kembali lagi dengan channel kita yang paling berbahaya, Kompor Robis ya. Saatnya anak berkarya. Berani gak bos? Lagi-lagi dan lagi ya guys ya, di segmen Barbershop. Baca berita yang bikin shock. Hati-hati jantungan ya guys ya. Saya ini sendiri. Tanya apa kabar? Baik, suaranya deketin coba. Oh ya udah. Aduh. Mas Dede, apa kabar Mas Dede? Alhamdulillah baik, Mas Endi. Oke, pokoknya sebenarnya banyak sih berita hari ini yang sangat lagi hangat-hangatnya gitu ya. Contohnya ya kita tahu sekarang kita sedang ada berita duka dari Vanessa Angel yang mengalami kecelakaan ya, meninggal dunia ya sampai ya. Kita berdoa aja buat Vanessa Angel, semoga amal ibadahnya terima di Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni ya. Amin. Amin. Dan yang lainnya itu berita yang paling hangat barusan. Sekarang itu sudah sedang pengangkatan Panglima TNI, yaitu Bapak siapa Pak? Andika Perkasa. Oh ya, Bapak Andika Prakasa sekarang menjadi Panglima TNI ya Pak ya, yang ditunjuk langsung oleh Bapak Widodo. Peresmiannya sekarang lagi live tadi. Kita ucapkan selamatlah kepada Bapak Andika Prakasa yang telah menjadi Panglima TNI. Semoga TNI menjadi lebih profesional dan merakyat gitu ya. Amin. Amin. Ya, cuman kita kayaknya nggak bahas itu deh. Soalnya itu udah apa ya? Nggak perlu dibahas lah. Soalnya itu kesannya gimana ya? Gak usah dibahas aja gitu. Yang lain aja yang bukannya yang bikin shock, bukan yang bikin santuy. Ini nih Beritanya ada berita viral. Viral lagi nih. Pokoknya kita yang bikin shock. Ini ya, ada berita viral. Kita tahu nih, kasus kilometer 50 itu sekarang sudah masuk pada tahap persidangan. Ya, benar. Nah, ini ada kritik keras tentang kasus ini, tapi bukan dari umat Islam, tapi dari aktivis Katolik. Aktivis Katolik. Iya, aktivis Katolik ini. KPI itu kan Front Pembela Islam, ya. Tapi yang mengkritik aktivis Katolik. Bagaimana nih kritik? Dia bikin surat terbuka catatan-catatan tentang kasus kilometer 50 ini. Apa kita lihat dulu aja ya tayangannya ya? Iya, mending lihat dulu Pak, kita biar saya juga bertahu. Oke. Udah keluar tayangannya belum? Ya ada Pak. Dari YouTube ya Pak? YouTube ya? Iya. Ada ya? Ada. Aktivis Katolik, akal sehat masyarakat diinjak-injak pada sidang KM 50 di PN Jaksel. Rabu 27 Oktober 2021. Faktakini.info, Jakarta. Sidang kasus pembunuhan terhadap 6 laskar FPI telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejak beberapa hari lalu, viral di media sosial tulisan Aloysius Hartono, seorang aktivis Katolik yang mengkritisi jalannya persidangan ini sebagai berikut. Tulisan seorang non-muslim tentang tragedi kilometer 50. Akal sehat masyarakat diinjak-injak pada sidang pembunuhan 6 laskar FPI di PN Jaksel. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan kasih selalu saya,
Aloysius Hartono. Berikan kepada Anda semua. Mari kita semua berusaha untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Semoga kita selalu dikaruniai Roh Kudus sehingga dengan demikian hati dan pikiran kita dipenuhi dengan kasih. Amin. Kali ini saya ingin mengungkapkan pilunya hati saya melihat proses persidangan kasus pembunuhan 6 Laskar FPI di PN Jaksel yang penuh kebohongan dan manipulasi. Sepertinya baru kali ini keluarga dari korban peristiwa pembunuhan yang teramat sadis sama sekali tidak tertarik untuk menghadiri persidangan kasus pembunuhan keji yang dilakukan terhadap putra-putra mereka. Oke, Dan tadi dari judulnya aja kayaknya agak ini ya, kasar gitu ya, diinjak-injak gitu ya. ya, Terus tapi masalah ya, yang ucapan pertama dia kan memang mengatakan dengan persidangan ini dimanipulasi dan di yang mengatakan tadi suaranya kurang kedengeran ya. Suaranya kurang masuk. maksudnya Nah, itu di paragraf yang saya tadi baca itu keluarga korban tidak hadir di persidangan. ya, ini cukup mengenaskan ya buat persidangan atau buat pengadilan negeri di Indonesia, di mana ada persidangan yang enggan dihadiri gitu oleh keluarga korban gitu. Ini jadi saya kira ini jadi catatan sendiri buat pengadilan negeri di Indonesia lah. Ya, Ya, apakah emang tidak hadir karena enggan hadir atau emang karena tidak diundang? bukan tidak diundang, tidak mau hadir karena udah menilai bahwa pengadilan ini cuma dagelan gitu intinya. Oh, kok aneh ya? Kita lanjutin dulu aja ya. Boleh? Boleh Pak, jangan lanjut. Ada apa gerangan? Kenapa mereka menolak untuk hadir padahal ada 2 terdakwa alias pembunuh anak-anak mereka yang sedang disidangkan dan telah hadir di ruang sidang? Tak inginkah mereka melihat langsung wajah pembunuh itu? Sebabnya jelas, karena pihak keluarga tahu ini hanya sidang akal-akalan dan pembunuh yang sesungguhnya termasuk aktor intelektualnya dilindungi oleh penguasa. Yakinlah, para pelaku sesungguhnya alias para perenggut 6 nyawa manusia itu tidak akan pernah muncul di PN Jaksel. Akal sehat masyarakat benar-benar dihina dan diinjak-injak oleh majelis hakim, jaksa, dan semua yang terlibat dalam persidangan ala sinetron ini. Lihatlah, para keluarga korban pun sudah memboikot sidang berbohong-bohong ini. Lalu buat apa lagi sidang ini digelar? Buat apa lagi media-media meliputnya? Seperti yang dikatakan oleh TP3, persidangan ini seolah-olah merupakan proses hukum acara pidana yang wajar, namun sebenarnya merupakan suatu upaya manipulasi untuk menutupi kejahatan yang sesungguhnya. Di garis bawahi ya tadi ya. Jadi saya teringat sidangnya Novel Baswedan ya. Ketika pada waktu itu pelakunya udah ketemu tapi jatuhan hukuman bagi pelaku itu sangat-sangat ringan gitu ya. Ini tandanya apa? Tandanya proses persidangan itu hanya jadi prosedur formal doang. Untuk apa? Untuk menghilangkan pelaku-pelaku yang lebih besar, pelaku-pelaku aktor intelektualnya. Kalau pelakunya udah Utamanya gitu kali ya. Aktor di belakang
kasus ini gitu ya Pak ya. Aktor utamanya ketika nanti orang-orang yang pelakunya dua ya, pelakunya tiga, satu udah mati katanya, dua lagi di sidang. Nah, ketika orang ini udah dihukum ya udah kasusnya selesai sampai di situ. Nanti nggak bakal ketemu nih siapa dalangnya gitu. Sama seperti kasus Novel Baswedan yang matanya sampai hampir buta gitu ya. Ya gimana ya? Saya aja menilai dari persidangan pengadilan negeri ini sebenarnya masih kurang apa ya? Kurang efektif lah. Jadi ya tadi seperti yang ini jadi ini apa sidang kalau hanya formalitas, sedangkan hukuman sudah dijatuhkan sebelum persidangan. Seakan-akan ini hanya settingan, lebih baik. Oke. Sampai ini ya, tadi dia sampai menilai. Kita lanjutin bentar lagi ya. Dakwaan jaksa terhadap terdakwa pun terkesan datar-datar saja. Jangan berharap ada dakwaan kritis mengenai kenapa kemaluan Laskar FPI dibakar dan di mana penyiksaan itu dilakukan. Tidak akan pernah ada dakwaan semacam itu. Bahkan justru pihak jaksa mau menutupi fakta adanya penyiksaan tersebut. Sudahlah, semua orang sudah. Jadi proses dagelannya nih. Apa deh? Proses persidangan itu kan harusnya mengungkap fakta ya. Iya benar. Harusnya mengungkap fakta, kenapa kamu membunuh, di mana membunuh, apa pokoknya gitu. Tapi banyak hal-hal yang ditutupi seperti tadi benar di tulisan itu bahwa banyak upaya untuk menutupi fakta seperti tadi kan berkas-berkas luka para korban itu nggak dibahas, malah esensinya nggak dibahas gitu. Nggak mungkin lebih ke apa ya sebutnya, hak asasi manusia kali Pak. Ya harusnya berdasarkan laporan dari TP3 kasus ini kan nggak diproses di pengadilan negeri, harusnya masuk ke proses pengadilan HAM. Harusnya. Iya benar. Ya kalau misalkan pengadilan negeri menutup-nutupi itu, mungkin dia menyadari bahwa ya ketika emang dibahas sebenarnya itu akan melanggar HAM gitu kali Pak. Kalau membahas hal itu yang ya itu kan dari proses awalnya sendiri kan udah janggal, termasuk kedua pelaku ini nggak ditahan gitu kan, masa pelaku pembunuhan nggak ditahan gitu kan, aneh, masih bertugas kan, aneh gitu kan. Sedangkan kita tahu orang yang cuma melanggar prokes aja ditahan gitu ya, melanggar prokes ditahan gitu, tapi orang membunuh ini nggak ditahan, ini kan aneh gitu ya. Jadi jangan salah kalau timbul persepsi publik bahwa keadilan di kita ini sudah mulai hilang. Jadi jangan salahkan persepsi publik ya. Kita lanjutin ya. Oke, lanjutin dulu Pak. Sudah tahu kok, 6 Laskar FPI tidak membawa senjata saat mengawal perjalanan HRS yang berujung penculikan dan pembantaian berdarah itu. Mereka anak-anak muda itu diculik, dibawa ke sebuah tempat, disiksa lalu dibunuh oleh aparat negara. Bukti penyiksaan begitu banyak dan tak bisa dipungkiri lagi. Dan di tengah situasi sulit karena pengambilan jenazah korban selalu diulur-ulur waktunya oleh polisi supaya pihak keluarga tidak bisa cepat mengambil. Namun puji Tuhan, dokumentasi foto dan video jasad ke-6 korban berhasil diambil. Satu pun di antara ke-6 Laskar FPI itu tidak ada yang disisakan nyawanya oleh aparat. Semua dihabisi supaya tidak ada lagi bukti dan saksi. Masih belum cukup, bukti kamera CCTV pun kemudian dirampas dan dimusnahkan oleh polisi dan dikondisikan sebagai CCTV sedang dalam keadaan rusak. Ini menarik benar. Masalah CCTV itu. Jadi ya kalau gitu buktinya bisa dibuktikan ya. Sepertinya sudah tahu di tempat itu, di tempat si
pelaku menyekap korban, Tapi emang bisa aja itu ada CCTV, jadi langsung aja dihajar CCTV-nya. Bisa aja kebetulan emang rusak. Nggak ada. Enggak, gini loh. Jadi kebetulan yang rusak itu cuma di area itu pada jam kejadian. Yang lainnya bagus ya Pak ya. Sebelum kejadian itu CCTV mana-mana aja gitu. Ya, ini kan artinya apa coba? Terstruktur banget loh. Ini sampai pemilik CCTV itu kan pihak instansi lain gitu ya, jasa marga ya. Iya, Jadi bisa sampai berhubungan link ke sana gitu. berarti emang direncanakan Pak. Pembunuhan berencana dong masuknya. Dan kalau tidak salah pembunuhan berencana itu hukumannya seumur hidup kan Pak? Ya, jadi sampai ke sana gitu, sampai udah melibatkan beberapa instansi ini terstruktur lah. Bagaimana mungkin CCTV bisa? Ya akal sehat kita nolak gitu, akal sehat kita nolak. Bener nggak? Iya, maksudnya kan kalau misalkan pembunuhan berencana hukumannya itu seumur hidup kan Pak? Ya, kalau Harusnya. masalah hukuman seperti itu. Cuma ini yang jadi janggal gitu, yang jadi pertanyaan, nggak masuk logika gitu ya, nggak masuk logika sampai pada waktu kejadian di area itu ngedadak rusak. Jadi nggak masuk akal. Artinya beberapa instansi terkait itu ikut terlibat dong. Bayangin, dahsyat nggak? Jadi aktor di balik ini saya rasa punya powerful kekuasaan gitu ya. Saya lanjutin deh. Sudahlah, jangan anggap semua masyarakat itu bodoh. Kita tahulah operasi intelijen itu bagaimana. Seluruh barang bukti yang bisa merugikan operasi mereka tentu sudah mereka amankan secepatnya. Belum lagi keanehan lainnya, yaitu para pelaku yang diadili hanya 2 orang. Sudah gitu pun pelaku pembunuhan itu tidak pernah ditahan. Rombongan HRS, pihak terpenting dari kejadian pembunuhan ini, tak satu pun yang dimintai keterangannya, baik di kepolisian maupun kejaksaan. Bahkan warga masyarakat yang menjadi saksi mata di kilometer 50 juga tidak dimintai keterangan. Mobil Land Cruiser hitam yang ditumpangi komandan, para pelaku juga tidak disita dan pemiliknya pun disembunyikan. 2 pistol baru yang Pasti benar Pak. Bukti dihilangkan, saksi tidak dimintai keterangan yang emang udah saksi mata harusnya ya Pak ya. Ya benar. Kalau mau mengungkap fakta sih sebenarnya gampang. Kasus ini gampang, nggak rumit-rumit banget. Ya, iya, harusnya kan kalau pertama udah ada saksi aja gitu kan, saksi mata yang emang benar-benar melihat kejadian tersebut. Ya, kasus ini gampang sebenarnya, nggak rumit-rumit banget kalau mau niat mengungkap fakta ya. Termasuk saksi-saksi di tempat warung-warung peristirahatan itu kan bisa didatangkan. Tapi kan enggak. Ya itu kan tadi seperti yang tadi dibacakan ya, emang berniat untuk menghilangkan jejak dong. Sekarang itunya nggak ada ya, udah nggak ada, udah dihilangin. Iya, udah dihilangin, dan sedangkan pengadilan negeri sendiri ya tidak mendatangkan saksi dan tidak membuat gini loh. Ini ada apa ya? Lagi-lagi gitu akal sehat kita itu di apa ya? Diinjak-injak. Bagaimana mungkin tempat kejadian perkara itu bisa dihilangkan? Ya, jadi maksudnya jadi kita dibego-begoin gitu Pak, sama orang ini, dibego-begoin. Padahal ya masyarakat kita ya nggak bego-bego banget gitu kalau masalah. Iya. Orang-orang yang anggaplah maaf tidak berpendidikan pun sebenarnya harusnya paham dong dengan. Iya, pasti ngerti soal kayak gini, Mas. Jadi saya sangat apresiasi kepada teman
teman aktivis dari Katolik ini dia masih bisa membuka akal sehatnya gitu ya, terus ikut bersuara. Karena apa? Karena eh, kalau kalau kejaliman ini didukung oleh siapapun gitu ya, tidak menutup kemungkinan siapapun bisa terjadi kepada mereka gitu. Kalau Iya. kasus-kasus kayak Iya. gini, Kan tuh kita emang kasus ini terus berkelanjutan, tuh ada lagi kasus ini dan buktinya yang hilang dan saksi-saksi yang dibutuhkan, dan nanti takutnya terjadi lagi gitu dengan ya maaf misalkan korban selanjutnya gitu. iya, Itu yang misalnya ditakutkan. tiba-tiba Dede diculik gitu ya. Aduh, Orangnya bahaya itu Pak. Terus saya dibakar Pak. iya tapi emang pengadilan negeri sendiri. Kita dengerin lagi. Ya lanjutin Pak. Ya kan makin ngelantur ya. yang dipamerkan Kapolda Metro Fadil Imron dan Pangdam Dudung yang mereka tuduhkan sebagai milik Laskar FPI juga tidak diuji plastik untuk mengetahui pemiliknya, dan masih banyak lagi keanehan lainnya. Nah, untuk senjata api itu kan sebenarnya harus ada hak kepemilikan, karena biasanya ada surat-suratnya dong. Legal kan, harusnya legal kan. Dan ada pemilik. Gini, ini justru awal mula cerita sinetron ini di senjata apinya. Awal mula sinetron ini di kasus senjata apinya. Jadi senjata api itu yang paling krusial membuka fakta. Karena gini, ceritanya kan menurut versi polisi mereka tembak-tembakan ya. Mereka tembak-tembakan, akhirnya Laskar 2 tewas. Mereka tembak-tembakan, akhirnya Laskar 2 tewas dan 4 lagi dimasukin ke mobil. Nah, Ya, bener nggak tembak-tembakan itu yang jadi masalah. yang jadi pertanyaan besar itu Pak. Iya Pak, karena mungkin tembak-tembakan yang dimaksud itu nembak cewek gitu kali Pak. Tidak, mau kamu jadi istriku. Iya, itu bucin dah. Mungkin maksudnya itu kali Pak, bukan tembak-tembakan pakai pistol kali. Ya entahlah, maksudnya ini awal mula sinetronnya ditembak-tembakan ini, bener nggak? Dan nggak pernah ada uji plastik bener siapa pemilik pistol itu gitu, dari mana mereka dapat, nggak pernah ditelusuri secara jauh. Pistolnya yang dipamerkan waktu konferensi pers itu banyak diragukan oleh publik. Enggak, kalau misalkan emang sebenarnya kalau emang mau niat itu jadi pun sudah ketahuan, terus emang surat-surat legalitas dari pistol tersebut harusnya sudah ada kalau emang niat mau diungkap kan. Ya. Kan itu yang ditunjukin kan cuman pistolnya pas konferensi pers. Coba kalau misalkan dengan hasil sidik jari, dengan hasil pencarian pemilik tersebut, itu kan harusnya akan lebih efektif gitu, dan kita mencarinya itu pelakunya bukan bendanya doang gitu. Iya, ini sebenarnya kasus yang gampang kalau mau ditelusuri, tapi kan ya ada niat mau bongkar enggak ya. Kalau nggak mau niat bongkar cuma dagelan kayak gini ya ujung-ujungnya nanti cuma kebohongan pertama ditutupi kebohongan kedua terus aja gitu. Sampai seterusnya. Iya. Lihat, kita lanjutin. Jalan begitu banyak terlihat karena memang hal yang ingin disembunyikan dan dikaburkan kasusnya oleh pihak penguasa. Hal ini sungguh membuat saya sedih karena walaupun saya umat Katolik dan tidak sependapat dengan beberapa statement HRS, tapi saya sangat sedih dan bersimpati dengan kematian 6 anak bangsa ini. Ingat,
Yesus melarang orang membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain. Yesus mengatakan siapa yang membunuh harus dihukum. Dalam hal ini, tentu para pelaku pembunuhan di KM 50 harus dihukum. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Matius 5:21. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lukas 12:20. Demikianlah ajaran Yesus. Untuk alasan apapun, jangan pernah kita melakukan pembunuhan sehingga tercapai damai sejahtera di bumi. Kasus pembunuhan KM 50 ini menjadi pertaruhan besar bagi Presiden Jokowi. Apakah dia berniat untuk mengusut tuntas kasus ini atau justru terus melindungi para pembunuh? Sekian, terima kasih. Aloysius Hartono, Senin 18 Oktober 2021. Mengerikan kalau misalnya sampai benar-benar ini terus berkelanjutan terjadi. Ya, Bahaya juga Pak buat anggota-anggota yang lainnya nantinya Pak. anggota Sama yang kompor. dia- Iya, anggota kompor juga ikut termasuk Pak. Takutnya di jalan kan tiba-tiba ada pencegara. Iya, mengerikan juga sih. Kita kayaknya harus setiap pemberangkatan harus gonta-ganti motor, gonta-ganti. Jangan lupa sedia ini rompi anti peluru. Ya, mungkin seperti itu. Terus kita juga kayaknya pindah-pindah tempat tinggal biar nggak dilacak gitu kan buat Ya beli. enggak, saya percaya kita masih tinggal di negara yang berdemokrasi, negara yang masih menjunjung keadilan, negara yang masih menegakkan hukum. Ya, Nah, saya masih percaya itu gitu. Jadi kita masalahnya yang fakta yang terjadi justru itu kebalikannya, Pak. Bahkan sampai sekarang kan denda dan hukuman aja bisa ditawar, Pak. Kayak nawar capek gitu. Aduh, aneh aja gitu maksudnya. Ya, masa iya kita mau kembali lagi ke masa sebelum tahun 98? gini, tapi Masyarakat. penting buat kita terus bersuara sama seperti aktivis Katolik ini ya, Aloysius Hartono ini. Walaupun dia berasal dari kalangan umat agama yang berbeda, dia menaruh perhatiannya terhadap kasus ini. Artinya apa? Ya penting bagi semua orang yang melihat ketidakadilan ini harus bersuara. Karena kalau didiamkan bahaya. Kalau didiamkan bahaya, bisa terjadi ke siapa saja gitu ya. Jangankan hanya EPI, EPI itu kuat loh, lumayan kuat gitu di Indonesia. Mereka sudah punya cabang seluruh Indonesia, bisa dibeginikan, apalagi orang-orang minoritas-minoritas kecil gitu ya, Yang tidak tahu apa-apa ya yang Pak. tidak punya kekuatan gitu, Ya, nggak punya power ya. yang nggak punya Harusnya sih power. ya gimana ya? Mungkin kita hanya bisa berdoa aja, Pak, sama bersuara pun ya seperti yang kita ketahui. Mm-mm. Pasal 28 pas Itu tentang tadi kebebasan berpendapat. catatan terakhirnya penting tadi menurut Aloysius ini jadi pertaruhan Bapak Jokowi ya kasus ini, karena nanti kalau kasus ini masih berlanjut ketika Jokowi sudah lengser dan puncak kekuasaan beralih, ini bahkan lebih bahaya gitu kan, nanti bisa dibongkar ke akar-akarnya gitu. Ya menurut saya sih sulit, Pak. Ya kita Sulit, kan Pak. kita kan nggak tahu kekuasaan itu besok tahun depan siapa yang bakal berkuasa, kita nggak tahu kan. Iya, benar. Iya, masalahnya siapapun yang berkuasa kalau emang ada dalangnya lagi ya beda lagi, Pak. Istilahnya ada orang yang ada jabatan yang lebih tinggi daripada penguasa negara, pejabat negara. Iya, kalau penguasanya misalnya pejabat negaranya punya power dan ingin menuntaskan masalah ini, coba misalnya nanti 2024 punya presiden yang concern di kasus ini, buka semua, bongkar.
Makanya lebih baik menurut saya Pak Jokowi ini tuntasin nih gitu ya. Secara tidak langsung Bapak mengatakan masa pemerintahan sekarang tidak ya. Jadi gini, harapan saya kepada Pak Jokowi ini tuntasin, jangan sampai ini berlanjut ke periode setelah ini gitu. Jadi ini kalau sementara atau selagi Bapak Jokowi masih menjabat gitu ya, ini harusnya dituntasin, dibuka ke akar-akarnya. Karena nanti kalau sudah misalnya Bapak Jokowi ngejabat dan presiden selanjutnya ini concern terhadap kasus ini, nanti lebih ini lah itu. Iya, jadinya ditakutkannya nanti perbandingan lagi antara masa jabatan Pak Presiden dengan periode selanjutnya, yang seperti yang terjadi sekarang. Nah, perbandingan antara masa jabatan Pak Jokowi dengan Pak SBY gitu dibanding-bandingin. Iya, pasti ada itu. Ya itu sih wajar, cuman kan nanti istilahnya memberikan apa sih namanya, memberikan perspektif yang buruk pada pemerintahan Jokowi sendiri. Kalau misalkan sampai kasus ini tidak terungkap sampai ke akar-akarnya. Ya, semoga sebenarnya ini harus ada apa ya, niat cuma ada niat mau buka aja ini pasti kebongkar, soalnya masalahnya gampang gitu. Kasusnya sederhana sebenarnya, cuma yang nggak jadi sederhana itu banyak kepentingan yang ada di belakang ini, itu doang. Ya, saya cukup apresiasi lah dengan adanya aktivis Katolik ini dari suaranya, bersuara, karena emang dari narasi yang berbeda agama, dan yang kita ketahui bahwa PI karena katanya PI itu anti toleransi, dan buktinya toh banyak kok yang respect, yang toleransi terhadap apa yang terjadi di FPI gitu loh Pak. Jangan salah loh ya. FPI Habib Rizik khususnya ya, itu punya hubungan baik dengan tokoh-tokoh agama lainnya loh gitu. Ya, Jangan salah, gitu. cuma framing media aja gitu, framing media apalagi di akhir-akhir ini gitu ya, yang selalu menyudutkan FPI, padahal banyak tokoh yang ketika kenal dengan FPI Habib Rizik itu menaruh hormat mereka terhadap perjuangan FPI ini gitu. Iya, justru gitu. Jadi ketika emang ada pihak yang mengatakan bahwa FPI itu anti toleransi, berarti dia tidak tahu, Pak. Yang pertama nggak tahu, yang kedua emang korban framing media. Oh iya, gitu. Jadi intinya kayak termakan hoax sekali gitu ya, Pak ya? Ya bukan hanya hoax ya, jadi framing media yang terus digulirkan gitu, terus jadi kan gitu. membuat persepsi. Jadi diputar-putar ya Pak ya? Iya. Intinya apa sih? Ya, jadi malah mengubah mindset masyarakat gitu kan, biar mindsetnya ke FPI itu buruk. Ya. Ya untungnya masyarakat Indonesia itu pada cerdas-cerdas lah, jadi bisa memilih mana hoax, mana. Ya sekarang ketika sudah banyak medsos, mungkin masyarakat bisa lebih mendapatkan informasi dari berbagai macam ini ya. Tapi kan belum semuanya juga udah melek medsos. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan media-media mainstream juga gitu. Ya mungkin salah satu tugas kita ini mengabarkan ya, kebenaran lah kepada masyarakat. Ya intinya kita mengungkap fakta lah di sini, karena kan kita juga sebagai, ya kita kan sebagai, sebenarnya sih kenapa saya bilang masyarakat Indonesia cerdas-cerdas dalam menyuarakan fakta, karena emang sekarang kan udah masanya masa generasi milenial Pak, jadi orang-orang anak muda milenial itu udah cerdas-cerdas dalam memilih berita gitu, memilih informasi.
Oke. Contohnya ya kayak gini, kita mencari informasi yang tepat ya gitu. Ya. Oke. Ya, semoga saya harap itu ya, pihak-pihak terkait termasuk Presiden Jokowi punya ikhtikat baik untuk menyelesaikan kasus ini, karena kalau kasus ini nggak terbongkar sampai akar-akarnya, cuma hanya 2 orang tadi yang jadi pesakitan, ya nanti bakal dibongkar di kepemimpinan selanjutnya, gitu aja. Ya semoga aja lah, kita cuma bisa berdoa Pak, kita cuma bisa bersuara di sini. Ya keputusan dan ya emang ya, terjadi ada pada pemerintahan. Ya, ya. Mungkin yang saya sayangkan ini tokoh-tokoh Islam yang punya power juga diam ya terhadap kasus ini. Yang pertama mungkin karena mereka takut gitu ya. Takut, banyak yang diam loh tentang kasus ini gitu. Padahal Iya mereka menurut saya sih bukan takut Pak, hmm, sebenarnya bukan takut menurut saya. apa? Entah itu emang dibungkam, Hmm, dibungkamnya entah karena menurut saya bukan karena ancaman kalau dibungkam sampai hmm. nggak bersuara. Entah dibungkamnya karena apa tuh, saya tidak tahu ya. Jadinya dibungkam, harusnya dibungkam dan mungkin bisa jadi juga dari para anggota FPI dan tokoh-tokoh yang seharusnya punya power ini menganggap ini walaupun itu tidak akan ada berpengaruh gitu. Kayaknya seperti itu menurut saya. Ya, Ya seperti yang kita ketahui kan demokrasi di kita udah menurun, Pak. Bukan menurun lagi, Anjlok. hampir tidak hampir tidak ada. nggak gini. Kalau dibilang demokrasi menurun pasti banyak orang yang bilang juga nggak setuju ya. Tapi memang faktanya Iya, hari ini ya seperti itu gitu. Iya, apa sih masalah demokrasi menurun ini kan emang eh, mengatakan bahwa masa iya demokrasi menurun sedangkan kalian sudah bebas saja bersuara di mana aja gitu kan. Mm-mm. Tapi kan yang namanya demokrasi itu kita bersuara terus eh, dia tindak lanjut oleh pemerintah gitu kan. Itu kan yang namanya demokrasi, bukan hanya kita yang bersuara tapi tidak ada tanggapan gitu kan. kita Yang menurun, bersuara kepada jadi rakyat kita sendiri. Gimana, yang, Pak? yang menurunnya itu bukan bukan dari suara rakyatnya, tapi tanggapan dari pemerintahnya gitu loh. Jadi ketika kita keluar dari rejim Orde Baru ke reformasi, apa yang kita harapkan itu yaitu kebebasan berpendapat kan. Nah, ketika Ya, menyampaikan kebebasan berpendapat ini, eh, kita kita merasa eh, aman ketika ingin menyampaikan sesuatu gitu. Tidak ada rasa kecemasan, tidak ada rasa ketakutan. Cemas apa atau takut apa? Takut dipolisikan atau takut ya dikriminalisasikan gitu kan. Nah, ini yang hilang hari ini. Ini yang hilang. Banyak tokoh-tokoh yang merasa seperti itu. Ketika mereka banyak bicara, takut mereka dipolisikan, takut mereka dikriminalisasikan gitu kan. Ini yang hilang, mulai hilang gitu. Karena sedikit-sedikit lapor gitu kan. Orang yang kritik pemerintah ketika dilaporin cepat diproses, kan itu masalahnya. Hmm. ya sebenarnya dari masa Orde Baru ini ya emang benar kita bebas berpendapat, kita bebas mengungkapkan tanpa ada takutnya ada kriminalitas bagi yang berpendapat gitu kan. Cuman kan kembali lagi walaupun kita berpendapat tanpa adanya dan tanggapan tetap saja Pak itu bukan demokrasi menurut saya. Ya, mudah-mudahan lah dari surat terbuka ini semua orang terbuka gitu ya, terbuka mata hatinya, terus terbuka
wawasannya, terbuka pikirannya. Ini bukan masalah kasus agama, ini bukan masalah kasus Ya, agama, ini masalah HAM, ya, ini masalah HAM. Ketika kalian punya hati, ketika kalian punya rasa iba, harusnya kalian berteriak gitu. Karena apa? Kalau ini disurahkan jangan sampai terjadi kepada siapapun, golongan manapun, gitu aja. Jadi ini bukan jadi masalah agama. iya, emang sebenarnya miris juga sih dengan kayak memandang kasus ini tuh kalau dari agama menurut saya miris sekali gitu. Maksudnya yang salahnya di mana gitu kan? Kita ya emang yang mencintai HRS itu malah ya ini kasus ini gitu. Kan sangat mengerikan gitu. Jadi seakan ini suatu ancaman, Mbak. Bener gak sih? Suatu ancaman gak sih buat kita yang sering berpendapat bahwa ya sering mengkritik ke pemerintahan. Iya. Suatu ancaman Ini gak sih, Mbak? Nah, sebenarnya. ini ancaman besar menurut saya. Soalnya kan takutnya ketika kita salah berbicara atau emang kritikan kita tidak diterima oleh pemerintah, kita bisa aja dilaporkan. Justru malah sepertinya masa iya mau dikembalikan ke masa sebelum Orde Baru. Ya makanya tugas kita untuk terus bicara. Karena kalau udah nggak banyak yang bicara, kekuasaan itu bisa merajalela. Itu aja. Jadi terus tetap tetap suarakan. Karena kalau makin banyak orang berbicara, kekuasaan juga nanti dibatasi. Ya, benar, Pak. Kalau kita diam ya udah. Kalau kita diam, sekarang kan kita tahu DPR-nya diam, ya. DPR-nya diam. Aduh. Oke, gitu aja ya pembahasan ini nih. Ya, itu aja kali ya. Soalnya Ya. udah apa ya? Udah malam juga. Iya, udah. Oke, itu tadi sebuah berita yang sebenarnya hati Ngeri-ngeri, kita lah, ngeri-ngeri sedap. ngeri. Ya, cukup membuka hati kita, Pak, membuka pikiran kita bahwa ya yang namanya umat beragama gitu kan, kita nggak melihat ke situ. Ketika emang ada hal yang bertentangan, ya kita bersuara gitu, kita menolak gitu kan. Apalagi Ya. masalah pembunuhan itu kan kayaknya saya rasa di semua agama itu dilarang gitu kan. Saya sangat apresiasi kepada pengikut Katolik ini yang ikut bersuara atas kasus ini. Semoga ini bukan yang terakhir beliau bersuara ketika emang setiap kasus masalah seperti ini. Dan kita juga jangan capek-capek ya Pak ya untuk terus bersuara, memberikan kritik terhadap pemerintah yang emang kesalahan ataupun kekurangan yang sebenarnya tidak harus terjadi gitu. Catat ya, gini ya. Kompor ini nanti kita tidak hanya mengkritik rejim ini ya. Kita mengkritik Iya, kebijakan gitu ya. Mengkritik kebijakan. Nanti siapapun rejim nanti yang kepilih, ya tetap kalau kebijakannya tidak sesuai, tidak berpihak kepada rakyat, ya kita kritisi gitu. ya satu catatan juga kita itu bukan mengkritik itu bukan karena tidak suka kepada orangnya. Ya, Bukan tidak suka pada rejimnya, tapi kita itu tidak suka dengan kebijakannya gitu. Sehingga kita i- bersuara. itu tugas rakyat yang membiayai penguasa, ya penguasa harus berpihak kepada rakyat. Kalau tidak berpihak ya kita bisa ngomong, itu demokrasi kan gitu. Ya. Jadi Oke. ya pokoknya kita semua untuk seluruh rakyat Indonesia khususnya ya kita sebagai generasi milenial, sebagai generasi penerus tidak capek untuk bersuara, tidak capek untuk berkritik, tidak capek untuk terus memberikan masukan terhadap siapapun pemerintahannya ketika emang kebijakannya baik, Dukung. Oh lo kok diam?
Oke deh, kayaknya kita sampai di sini aja. Koneksinya error ya, Bos. Koneksinya error. Sampai sini aja teman-teman, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, like, subscribe ya channelnya Kompos agar kamu terus mendapatkan wawasan tentang berita-berita terkini. Dadah, bye-bye.